Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mittahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athar wa asyadihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Al-ayah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Marilah saudara-saudaraku kita memahami makna daripada segitiga kerasulan. Tatkala beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW mau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau memanggil sebanyak 3 kali, umatku, umatku, umatku. Inilah saudara-saudaraku. Beliau saudara-saudaraku menjadikan kekuatan-kekuatan kepada umat beliau saudara-saudaraku dengan berpatokan kepada segitiga kerasulan, yaitu kekuatan umara, kekuatan ulama, dan kekuatan aulia. Inilah saudara-saudaraku yang harus kita pahami. Umara bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan, saudara-saudaraku. Ulama bagaikan bulan yang bercahaya di malam hari. Lalu aulia bagaikan matahari yang selalu bersinar di siang hari. Inilah yang wajib kita pahami sebagai umat Islam. Saudara-saudaraku tercinta, oleh karena itu ketika Anda sudah menikah, saudara-saudaraku, maka pemimpin rumah tangga adalah seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan tatkala seorang umat Islam menjadi pemimpin rumah tangga, maka beliau disebut sebagai umara. Jadi umara adalah kepala rumah tangga hingga kepala negara. Ini yang wajib Anda pahami tentang siapa umara. Lalu ulama, saudara-saudaraku, seorang ulama, saudara-saudaraku, adalah seorang pejuang yang menyampaikan syariat Islam. Seorang ulama adalah seorang pengajar, seorang pendidik, seorang guru besar daripada ajaran Islam yang disebut syariat Islam. Dan mereka para ulama adalah sebagai ahli hakikat, sebagai ahli hakikat
yang sudah tiba di tujuan akhir daripada perjuangan syariat yang menuju kepada hakikat. Inilah yang wajib Anda pahami, wahai seluruh umat Islam. Lalu aulia, saudara-saudaraku, aulia adalah pejuang-pejuang yang menyampaikan ajaran tarekat Islam. Sekali lagi, ajaran tarekat Islam bukanlah tarekat Dajjal. Hati-hati saudara-saudaraku dengan tarekat-tarekat Dajjal yang sudah bergentayangan di negeri ini, saudara-saudaraku, sehingga menjadikan saudara-saudaraku antara ahli syariat dan ahli tarekat berseberangan, tidak mau bersatu, saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku. Jadi seorang aulia adalah seorang guru besar, seorang mursyid daripada tarekat, yang makomnya adalah ma'rifatullah, saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku, di dalam umat Islam ada dua majelis guru besar, ya, ada majelis ulama dan ada majelis aulia. Inilah saudara-saudaraku yang akan membawa kejayaan dan kemakmuran bagi negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Tatkala hadir di negara ini majelis ulama yang didampingi oleh majelis aulia. Saudara-saudaraku, tolong Anda jangan tabu ya dengan julukan aulia. Aulia artinya adalah waliullah. Jadi Anda jangan sampai tabu mendengar kata waliullah. Walau bagaimanapun saudara-saudaraku, waliullah bertebaran di muka bumi saat ini. Bahkan saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124.000 waliullah dan 313 imam Mahdi setelah sepeninggalnya beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari menuju Indonesia emas, saudara-saudaraku. Indonesia akan menjadi sebuah negara terbesar. Indonesia akan menjadi sebuah negara adidaya. Indonesia akan menjadi negara adikuasa di tahun 2045. Di dalam 100 tahun Indonesia merdeka, saudara-saudaraku. Bayangkan seorang umat manusia yang berumur sudah 100 tahun. Mereka, saudara-saudaraku, sudah memakan asam garam kehidupan, saudara-saudaraku. Sudah memakan pahit manisnya kehidupan, saudara-saudaraku. Menjelma menjadi seorang insan kamil, saudara-saudaraku. Manusia sempurna, saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku, maka negara kesatuan Republik Indonesia dikala berumur 100 tahun, insya Allah menjadi sebuah negara yang besar, negara superpower, negara adidaya, negara adikuasa. Apabila putra-putri negeri, anak-anak bangsa, mari berkolaborasi bersama. Saudara-saudaraku, mari mengangkat harkat martabat derajat bangsa dan negara kita, saudara-saudaraku. Setelah kita lihat, saudaraku, sebuah negara yang berjaya dengan cahaya Al-Mahdi, dengan cahaya Islam, saat ini dihancurkan oleh negara
adikuasa, negara adidaya, yang merupakan sebuah konsep Dajjal laknatullah. Konsep Dajjal laknatullah adalah konsep menghancurkan peradaban manusia. Siapapun kepala negara yang menjalankan konsep ini, melegalkan penjajahan, melegalkan peperangan, itu adalah ajaran Dajjal laknatullah, saudara-saudaraku. Dan alhamdulillahirabbil alamin, wahai segenap umat Islam, cahaya Al-Mahdi itulah cahaya sebagai cahaya kemenangan, saudara-saudaraku. Cahaya kemenangan untuk melawan kekuatan energi Dajjal laknatullah, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, cahaya Al-Mahdi sebagai cahaya kemenangan di akhir zaman. Mari sama-sama kita hadirkan, saudara-saudaraku. Walau bagaimanapun, saudara-saudaraku, kita adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau lah satu-satunya manusia luar biasa. Beliaulah satu-satunya manusia mutiara yang memiliki cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya ilahi, cahaya Islam, sebagai satu-satunya cahaya kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, khususnya umat Islam Indonesia, mari bersama-sama kita bangkit bersama. Mari kita wujudkan Indonesia sebagai negara yang besar. Indonesia menjadi negara yang kuat. Indonesia menjadi negara super power. Indonesia menjadi negara adikuasa. Indonesia menjadi negara adidaya, saudara-saudaraku. Dan tiada daya dan upaya, saudara-saudaraku, hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha gagah perkasa, Allah maha kaya raya, saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku, oleh karena itu 3 pilar yang harus kita wujudkan bersama. Ini adalah warisan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, Umaro, saudara-saudaraku, adalah sebuah perjuangan, ya, yang membumi, saudara-saudaraku, ya. Sedangkan ulama dan aulia adalah perjuangan yang melangit, saudara-saudaraku. Jadi ulama adalah pemilik cahaya rembulan yang